Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala al-Islam. Alhamdulillazi ja'ala al-Islam. Alhamdulillazi hadana li hadza wa kunna linahtadiya lawla an hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Agama. Di sana ada Pak Safi'i, saya, ada beberapa lagi teman, ada Direktur Perguruan Agama, ada Direktur Perguruan Tinggi, ada Direktur Pendidikan Agama pada sekolah umum gitu. Kami ada berlima ketika itu. Dan ketika itulah kami sering berbicara bagaimana mengembangkan pendidikan di Indonesia ini. Dan ketika itulah juga ya kita berusaha bagaimana mengangkat agar anak-anak kita ya bisa mendapat tidak hanya agama tapi juga mendapat pengetahuan yang bisa dia hidup dan mengembangkan dirinya di dunia yang akan datang. Itu sudah terbicarakan oleh kami. Dan itulah yang kita lakukan ketika kita di Departemen Agama. Dan setelah kami semuanya pensiun, ya, kami beliau masih tetap bersama-sama. Ya, kita ingin tetap sebagai orang-orang aktivis ya pendidikan, kita tetap mendirikan suatu lembaga lagi. Bersama-sama kita membuat INSEP. INSEP itu adalah Indonesian Institute for Society Empowerment. Ya. Jadi kita ingin bagaimana mengembangkan ya pendidikan dan masyarakat setelah kita tidak lagi aktif sebagai di pemerintahan. Nah itu yang terjadi di sanunya gitu. Tapi ketika itu ya almarhum bicara dengan saya, Pak Husni, saya ingin mendirikan pesantren. Saya bilang bagus sekali, karena saya juga punya pesantren di Sumatera, tapi pesantren saya bagus sekali. Gimana? Oh itu di daerah Purwakarta. Wah, kok bisa dapat di daerah Purwakarta? Rupanya dia pernah ada acara di sini gitu ya, Pak Kepala Desa saya. Dia di sini gitu sehingga dia dapat ada tempat yang bagus sekali katanya. Karena itu saya ingin membuat satu pesantren yang agak berbeda dari yang biasa. Ya, mungkin seperti yang sering kami bicarakan. Dan juga almarhum kan pendidikannya pesantren, sekolah gitu ya. Jadi dua-dua itu dia dapat gitu. Jadi ketika itu dia bilang, saya ingin membuat yang berbeda. Saya bilang, apa itu? Pesantren entrepreneur. Wah, luar biasa saya bilang. Ingin menggabungkan agama, pengetahuan umum, dan teknologi. Wah, itu sudah masa sekarang ini. Ya, mungkin. Tapi saya bilang tantangannya berat. Mendirikan pesantren itu tidak segampang kita mendirikan sekolah. Kalau mendirikan pesantren karena kita langsung menyediakan rumah untuk mereka nginap santrinya. Dan kita juga harus tinggal di sana. Dia bilang, saya sudah ingin mewakafkan diri dengan ibu. Dia bilang, kami akan tinggal di pesantren itu. Alhamdulillah, saya bilang, kalau itu saya yakin pesantren ini akan maju dan bagus ke depan. Karena kiainya memang ingin ya mengeloni, kalau bahasa Jawa itu ya tidak dilepas pesantren ini. Dan saya sekarang setelah almarhum pergi, saya lihat Bu Nyai sekarang yang tetap bertahan meneruskan pengembangan. Dan anak-anak saya kira Mas Sabik dan Adim yang harus membantu untuk mengembangkan ini. Mudah-mudahan ya amal jariah, karena tiga amal yang dikatakan di dalam hadis ketika kita meninggal ada semua pada almarhum. Ilmu yang bermanfaat, dia adalah guru. Dia guru di mana-mana, dari guru yang kecil sampai ke guru yang besar. Ya, dia juga punya anak-anak yang soleh dari ya, dan juga dia punya ya amal jariah yaitu pesantren yang terus-menerus akan memberikan investasi pahala kepada almarhum. Jadi almarhum sudah tenang di dalam alam sana. Tinggal kita yang masih hidup supaya bisa mengikuti almarhum juga dalam keadaan ketenangan sehingga semuanya ya mendapat berkah
dari kehadiran kita di haul yang kedua ini. Sekian saya berharap dan berdoa mudah-mudahan ya Bu Nyai dan anak-anak sekalian tetap sehat dan tetap mengembangkan, meneruskan program besar yang tidak pernah akan selesai, tapi terus dimulai pelan-pelan dan yakin. Itu dari Pak Kepala Desa siap membantu, Pak Kiai di sini juga siap membantu, dan yang lain siap membantu. Insya Allah semuanya akan terbuka jalan untuk pengembangan berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tokoh masyarakat, Pak Kepala Desa dan perangkatnya, juga senior kami yang di INSEF, mohon izin Bapak, Pak Kiai, dan tentunya keluarga dari Pak Kiai saya, Pak Syafi'i, Bu Nyai sama putranya beliau, Mas. Saya alhamdulillah kemarin diperintahkan Pak Deputi waktu kami di Palu kemarin pagi-pagi untuk menghadiri acara ini. Jadi saya meriwen lagi ketemu beliau waktu di Garut tahun 2017 dulu. Kalau nggak salah sama Bu Nyai dulu juga kalau nggak salah di Garut. Jadi saya agak merinding juga, udah lama sekali saya nggak ini, tiba-tiba lost kontak. Jadi tahun 2011 saya masih letkol itu Pak Sabto. Jadi saya masih kasih partisipasi masyarakat, lalu mengajak beliau di INSEF juga, izin, untuk penelitian tentang indeks potensi terorisme, sama beliau sebagai narasumber kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, keliling di 32 provinsi waktu itu, dengan Kementerian Agama dan lain-lain, dengan targetnya adalah penyuluh dan guru-guru agama. Sering diskusi, setiap FGD dan sebagainya, terus tiba-tiba ya kami yang salah, kami lost kontak lah, nggak pernah kontak-kontakan. Tapi guru kami waktu itu Pak Hamli, Irjen Pol Hamli, beliau sekarang udah pensiun, itu direktur saya yang mengajak bertemu beliau sering gitu. Jadi alhamdulillah, terus kemarin ya saya ingat lagi dengan beliau waktu ngobrol di pondok dan sebagainya, atau di hotel gitu. Jadi itulah kenangan saya waktu sama beliau, yang memang luar biasa. Ide-idenya, ininya, waktu itu udah menyampaikan beliau mau masalah pondok itu, nggak tahu dulu sudah ada atau belum itu Bu Nyai, tahun 2017 itu ya. Ya, saya pasti udah mau bangun itu, saya seingat saya gitu, waktu di Garut itu ngobrol sama kami itu. Alhamdulillah kami bisa hadir di sini. Jadi yang juga tentunya salam takzim dari pimpinan kami, Komjen Pol Boy Rafli Amar, karena beliau memerintahkan kami, termasuk deputi kami, Mayor Jenderal Nisan. Nanti akan kami laporkan setelah sampai di sini. Nanti semoga pimpinan kami bisa hadir di sini, Mas. Insya Allah. Karena saya terus terang tadi kesasar juga. Saya pikir yang di sana kok kosong gitu kan. saya tanya nggak ada orang. Saya nyegat orang yang lewat di jalan itu, Pak. Ini ternyata saya cek di Google Map memang masih di sini. Gitu. Alhamdulillah bisa hadir. Sekali lagi salam hormat dari pimpinan kami. Mungkin nanti lewat, saya sering dengan Mas Sabto, ini guru saya juga. Beliau yang ngajari saya untuk asesmen dan sebagainya, beliau. Jadi itu dari saya, izin, mohon maaf pimpinan kami belum bisa hadir, tapi insya Allah nanti bisa bekerjasama dengan BNPT lagi, bisa diskusi dengan putra-putrinya dan yang lainnya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Surah Al-An'am, surah yang ketiga, ayat 169. Jadi ayat ini cocok untuk kegiatan kita pada hari ini, yaitu insya Allah bahwa almarhum
Bapak Kiai Haji Ahmad Syafi'i Mufid itu pada hakikatnya itu tidak meninggal, masih hidup. Awal. Nah, Pak Dr. Yoyo ini cucunya. Karena saya ini anaknya, ini beliau ini cucunya. Karena Pak Yoyo ini anak saya, ya, murid saya. Dan saya ini muridnya Pak Kiai Syafi'i Mufid. Tadi dari Pak Husni Rahim ya Pak, dari INSEP, kemudian dari BNPT sudah memberikan kesaksian. Tapi saya yakin bahwa kalau bicara kesaksian, pengalaman hidup, juga pengalaman-pengalaman bertemu ya, bermuajah ini saya yang paling banyak Pak, paling lama. Jadi kalau yang lainnya itu 5 menit, mungkin saya 5 jam itu. Maaf, bercanda ya. Karena saya pertama kali ketemu Pak Syafi'i berinteraksi itu pada sekitar tahun 70-an Pak. Jadi ketika beliau itu sudah bermukim di Semarang, karena saya orang Semarang, waktu itu saya masih SMP. Nah, saya ketemu beliau itu waktu itu jadi guru madrasah Al-Khiriyah Semarang. Kemudian kalau malam itu sering mengisi pengajian di masjid di musola. Nah, ini pertemuan saya yang pertama dengan beliau. Kemudian dilanjutkan ketika saya kuliah di IAIN Semarang ya. Beliau waktu itu sempat jadi dosen sosiologi. Nah, saya dapat nilai bagus, nilai 70. Karena pada waktu nilai 70 itu nilai langka. Rata-rata nilainya itu 60 kalau lulus. Nah, kemudian saya ketemu dengan beliau lagi itu ya ketika beliau ya sudah pindah di Bekasi ya, karena promosi jabatan kan di Balai Litbang ya, Kementerian Agama. Nah, kemudian waktu itu saya dapat beasiswa pendidikan kader ulama PKU kerjasama antara MUI Pusat tahun 92-93 dan bertempat di Pasar Sarjana IAIN Sarjana Jakarta. Nah, setelah program itu Pak Kiai kemudian mengajak saya untuk bergabung di Unisma Bekasi. Karena pada waktu itu beliau pembantu dekan 1, kemudian menjadi dekan. Nah, belakangan setelah beliau tidak ada waktu di Unisma, kemudian beliau lepas dan saya meneruskan perjuangan beliau untuk mengembangkan Unisma Bekasi. Pada waktu itu baru satu fakultas tarbiyah, kemudian dikembangkan menjadi Fakultas Agama Islam dengan 3 prodi, pendidikan agama Islam, kemudian awasasi atau syariah, kemudian yang ketiga perbankan syariah. Pada waktu Pak Syafi'i menjadi wakil dekan 1, itu dekannya Pak Hafidh Dasuki Pak, namanya itu. Kan beliau juga di Litbang ya, Kementerian Agama itu. Hadirin yang berbahagia, ya dari apa yang saya kenal tentang Pak Syafi'i, beliau ini betul-betul mujahid. Jadi kalau kita pakai ayat ini sebagai dalil untuk bagaimana kehidupan Pak Syafi'i, itu sudah cocok. Jadi beliau itu berjuang ya. Jadi ketika meninggal itu bisa dikatakan syahid syuhada. Dan beliau itu betul-betul dari bawah, merangkak dari bawah. Ya. Dari pesantren di Kajen, pesantren tradisional, setelah itu merantau ke Semarang, ya mengambil kuliah di Unisula, kemudian dilanjutkan program S1 di IAIN Semarang, dan dia sendiri. Karena saya tahu betul, beliau itu dari keluarga sederhana di suatu daerah terpencil di Jawa Tengah, tempatnya di Desa Jungpasir, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Nah, ini berbeda dengan Nyai Syafi'i Ibu Nurbayinah ya, yang dari Gombong ke arah kota modern. Nah, ini jadi istilahnya itu
anak kampung dari kalangan Nahdliyin, kemudian mendapatkan gadis kota dari kalangan Muhammadiyah. Nah, ini. Jadi termasuk pernikahan beliau dengan Bunda Safi ini termasuk pernikahan yang unik karena dari dua ormas besar ya, NU dan Muhammadiyah. Zaman itu beda dengan zaman sekarang. Karena kalau zaman itu NU itu dianggap agama, Muhammadiyah itu juga agama. Jadi pernikahan dua agama NU dan agama Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah ternyata dari pernikahan ini melahirkan ya anak biologis yang luar biasa. Nih, kalau kita perhatikan ya, dari 3 jagoan tadi itu 1, 2, 3 memang betul-betul mewarisi Pak Syafi'i ya. Itu. Hanya saja kalau yang nomor 1, 2 itu secara fisik agak mirip ya. Kalau nomor 3 secara fisik mirip Bu Syafi'i ya. Tapi kalau dari sisi intelektualitas ya, kecerdasan, akhlak, insya Allah itu betul-betul mewarisi beliau. Nah, Hormati Pak Kades, yang saya hormati para alim ulama serta sahabat-sahabat sekalian. Saya kenal dengan almarhum tahun 2007, sekitar 13 tahun. Kalau itu saya mungkin seperti Pak Agus ya, jadi saya dekat dengan beliau karena kita satu tim di penelitian. Jadi banyak kegiatan penelitian yang bermanfaat buat negeri ini baik di dalam dan luar negeri. Dan mungkin melanjutkan apa yang tadi saya Pak Agus, saya bersyukur sekali Pak Kades ya, mohon didukung karena memang beliau memilih Purwakarta, intinya beliau ingin meningkatkan cita-cita beliau harus kita lanjutkan. Tadi sudah dibilang karena memang rencana beliau tidak hanya tingkat SMP, aliyah, bahkan hingga universitas. Inilah yang menjadi tugas kita ke depan untuk mewujudkan cita-cita beliau. Karena beliau bilang sebuah masyarakat tidak akan bisa maju jika pendidikannya tidak maju. Jadi pendidikan penting dan saya bersyukur sekali di haul kedua ini bahwa Ponpes ini masih berdiri dan tadi ada santri yang bisa berprestasi. Artinya memang kita semua yang menjadi penerus beliau ya menurut saya ya semaksimal mungkin apa yang beliau cita-citakan tuh ya kita harus wujudkan. Karena memang niat beliau kenapa Purwakarta spesialis tempat ini karena tadi beliau ingin meningkatkan pendidikan di daerah ini di Desa Alam. Beliau ingin meningkatkan masyarakat Purwakarta. Tentunya yang kehilangan tidak hanya keluarga saya tapi juga bangsa Indonesia. Karena memang bicara keahlian beliau tidak hanya di Indonesia. Berapa kali diminta hadir di forum-forum internasional dunia untuk mewakili Indonesia. Ya saya artinya yang bisa sampaikan ya tadi marilah kita sama-sama berusaha mewujudkan cita-cita beliau yang belum tersampaikan termasuk buku tadi. Di akhir bulan buku memang Mas Sabto ini buku saya sudah selesai, nah minta koreksi. Namun nanti memang buku ini belum selesai, nanti untuk selanjutnya sebisa mungkin Mas Sabto bantu untuk penulisan buku selanjutnya. Dan mungkin jika nanti diperlukan Pak Agus saya siap bantu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Maaf kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu acara testimoni semuanya sudah selesai. Nanti kalau ada yang memberikan testimoni mungkin setelah acara ditutup seperti itu ya. Alhamdulillah telah selesai seluruh rangkaian acara peringatan Haul Kiai Haji Ahmad Syafi'i Mufid yang kedua. Marilah kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan tamu undangan yang telah hadir dan kepada seluruh panitia dan seluruh pihak yang berkontribusi untuk suksesnya acara ini. Dan mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah selalu merahmati kita semua dan selalu mempersatukan kita dalam tali ukhuwah. Amin amin ya rabbal alamin.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.